Lantas bagaimanakah the Fed effect terhadap pasar saham kita? Dan untuk mengupas lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Octavianus Audi, selaku Vice President Kiwum Sekuritas melalui sambungan Zoom. Halo, selamat pagi Pak Okta. Halo, selamat pagi, Bu. Ya, gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik, terima kasih. Sudah agak tenang karena IHSG ini tampaknya sudah mulai kembali ke zona hijau begitu ya. Pada penutupan Rabu kemarin berhasil rebound 1,42% di posisi 6.311,66. Setelah terdapat dua sentimen positif, ini di mana Sri Mulyani dan tentunya Erlangga Hartarto tetap positif berada di kabinet dan tentunya ada buyback juga ya saham tanpa RUPS. Kira-kira dengan sentimen-sentimen positif seperti ini, analisis Anda seperti apa? Iya, ya. Jadi memang kalau kita lihat respon pasar cukup positif ya terkait dengan langkah yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, khususnya memang di sini dari sisi kebijakan yang dilonggarkan, yaitu buyback oleh emiten tanpa melalui persetujuan RUPS. Tetapi memang kalau ini saya juga harus meyakinkan investor ya bahwa keterbukaan informasi juga tetap akan ada. Jadi bukan semata-mata akan diam-diam, publikasi juga tetap akan dilakukan. Jadi ini memang kami pikir akan memangkas proses yang bisa langsung dielaborate di pasar gitu ya. Tetapi memang untuk saat ini memang kami melihat ini hanya sentimennya lebih ke jangka pendek. Jadi penenangan ini sebenarnya jatuhnya lebih untuk spekulasi menenangkan pasar. Tapi jika kita berkaca untuk jangka yang lebih panjang, baik jangka menengah maupun hingga akhir tahun, memang kami melihat dominasi sentimen-sentimen ini masih cukup negatif. Jadi ya baik dari sisi kebijakan dari luar negeri, khususnya terkait dengan tarif war, lalu juga saat ini juga ketegangan geopolitik juga masih terus terjadi. Tadi malam ada serangan dari Israel juga ke Palestina yang memang ini pada saat masa tenang tiba-tiba terjadi penyerangan dan ini yang membuat pasar juga bergejolak. Kita lihat harga emas ini sempat menyentuh level 3.050 US dollar per troy ounce. Jadi memang kami lihat akan mempengaruhi pasar kembali gitu ya terkait dengan ketidakpastian ekonomi yang bisa kembali mencuat gitu ya. Tapi satu sisi dari dalam negeri juga sama. Kalau kita ingat sama-sama terkait dengan rilis APBN, lalu juga rupiah kita yang masih terdepresiasi. So sebenarnya ini ya memang langkah ini dibutuhkan oleh pasar ya terkait dengan relaksasi kebijakan, tetapi memang kalau kita lihat faktor yang lebih fundamental, sebenarnya sentimennya masih cukup negatif untuk pasar modal. Ya, Begitu, Bu. meskipun IHSG tetap menguat di tengah derasnya tekanan outflow ini, tetap ini akan hanya berfungsi sebagai jangka pendek seperti itu, Pak Okta? Anda melihatnya? Iya, iya. Jadi memang kami melihatnya untuk saat ini masih ketenangan untuk jangka pendek, gitu ya, Bu ya. Jadi memang kalau kita lihat bahkan outflow kemarin hampir menyentuh 1 triliun. Jadi kalau kita kombinasikan 2 hari, itu saja sudah lebih dari 3 triliun outflow kita oleh asing gitu ya. Jadi memang kekhawatiran dan kalau kita lihat elaborasi lebih jauh lagi ya pada saat beberapa dilakukan penurunan rating gitu ya dari Morgan Stanley lalu juga dari Goldman Sachs. Jadi memang ini kekhawatiran-kekhawatiran ini yang kalau kita lihat exposure di global ini memang menjadi negatif sentimennya untuk Indonesia dengan beberapa report-report yang memang sudah dan narasi yang memang sudah dikeluarkan. Dunia global pun sudah bisa membaca gitu situasi dan kondisinya. So ya mudah-mudahan hari ini masih bisa ada sedikit sentimen gitu ya, dan tetapi memang kami melihatnya lebih jangka pendek. Iya, ini juga mungkin diperkuat juga ya, analisis Anda ini diperkuat juga dengan tadi sempat disebutkan bagaimana harga emas itu tiba-tiba bisa mencapai all time high gitu, pada sesaat setelah The Fed memutuskan untuk menahan suku bunga ini pada saat pengumumannya pada Kamis 1 dini hari tadi, bahkan pada saat harga emas naik sekitar $9 per troy ounce ini hanya dalam waktu 15 menit saat diumumkan kan emas di harga 3.030 langsung melesat ke $3.039 per troy ounce ini hanya dalam waktu 15 menit. Kira-kira ini bakal ada tanda apa ini Pak Okta kalau Anda melihatnya? Iya, iya, iya. Jadi memang cukup menarik ya kalau kita lihat speech-nya gitu ya dari Jerome Powell tadi malam memang menyatakan bahwa ada beberapa indikator yang menyebabkan Fed ini memang kondisinya saat ini Fed masih dovish ya walaupun belum terjadi pemangkasan suku bunga tetapi memang indikasi kenaikan suku bunga
kami kira juga tidak akan ada untuk dalam jangka waktu yang dekat. Jadi memang fokusnya adalah bagaimana memaintain dan juga mulai melaborasikan untuk terjadinya pemangkasan suku bunga. Tetapi yang menarik adalah Fed di sini menurunkan proyeksi untuk GDP Amerika Serikat yang sebelumnya 2,1% pertumbuhan di tahun ini menjadi hanya 1,7%. Lalu yang berikutnya, inflasi diperkirakan oleh Fed ini akan naik ke level 2,7% dari estimasi sebelumnya adalah 2,5%. Jadi memang ini ada kekhawatiran dari Fed ini akan kebijakan yang dilakukan oleh Donald Trump yang akan berdampak terhadap Amerika Serikat itu sendiri. Jadi memang beberapa kali saya juga sampaikan bahwa terkait dengan tarif ini sebenarnya yang akan menanggung adalah masyarakat Amerika Serikat itu sendiri. Jadi kenaikan harga itu juga kami perkirakan juga justru akan menyebabkan inflasi di Amerika Serikat ini bisa kembali lagi naik. Jadi memang di sini agak sedikit kegalauan gitu, dan satu sisi dengan melihat hal ini harga emas langsung mendorong atau langsung menjulang cukup signifikan gitu ya. Jadi memang terkait dengan respon terkait dengan projection dari the Fed ini yang memang menyatakan dia merevisi terkait pertumbuhan GDP, lalu dia juga menaikkan gitu ya, menaikkan target dari inflasinya Amerika Serikat menjadi 2,7% year on year. Ini membuat pasar cenderung mencari alternatif aset yang lebih stable. Ya salah satunya adalah safe havens ya seperti emas. Jadi memang dominasinya ini sangat besar dan justru memberikan sentimen yang positif untuk emas. Seperti itu, Bu. Iya, berarti ini kan bisa dibilang sebenarnya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden Trump sendiri ini kan menjadi bumerang sebenarnya di dalam negerinya begitu ya, khususnya Ya. terkait perang dagang ini. Apakah ini akan berdampak atau berefek juga untuk ekonomi global gitu? Apakah Trump Session ini akan benar-benar nyata dalam waktu dekat begitu? Iya, iya. Jadi memang kalau kita lihat dari beberapa khususnya bank sentral gitu ya, yang memang yang tugasnya adalah bagaimana menjaga stabilitas ekonomi dalam negerinya sendiri. Kalau kita lihat dari ECB, lalu kita lihat juga dari Fed dan juga termasuk dari Indonesia yang memang kita juga masih terus menjaga nilai rupiah gitu ya, yang memang di tengah fluktuasinya. Jadi harusnya korelasinya ketika di XY atau indeks US dollar itu turun, harusnya rupiah bisa menguat. Nyatanya kemarin pada saat hari kemarin justru malah rupiah kita melanjut depresiasi. Jadi memang di sini ada kegalauan atau kekhawatiran gitu ya. Jadi memang di balik korelasinya yang sedikit terjadi anomali gitu ya, yang nyatanya memang di sini memang Bank Indonesia harus memberikan stimulus yang lebih meyakinkan investor supaya untuk masuk, supaya rupiah kita lebih stable gitu ya, baik di pasar keuangan maupun termasuk juga di pasar modal untuk saham. Jadi memang ini kami kira juga masih cukup berdampak mix gitu ya, memang tendensi masih negatif. Jadi memang kalau kita lihat dari outflow pun secara year to date kita masih sangat signifikan keluarnya. Jadi memang ini ya kita coba give time, tetapi memang better untuk saat ini kita lebih melihat bagaimana elaborasi lebih jauh dampak-dampaknya khususnya kebijakan dan proyeksi dari bank sentral itu sendiri. Berarti stimulus-stimulus yang kemarin sempat diberikan oleh pemerintah ini sebenarnya kita terlalu euforia untuk bisa mengharapkan IHSG ini akan bullish begitu menjelang Lebaran begitu? Iya, apalagi ditambah kita akan menghadapi libur Lebaran ya, dan memang di sini agak sedikit berbeda di tengah liburan yang akan kita hadapi ini. Memang hari bursa yang cukup panjang, tetapi sentimen di pasar itu kan dinamis, dia tidak akan berhenti gitu ya. Jadi kita akan lag gitu ya dalam beberapa hari ke depan di tengah beberapa, dan kalau kita cermati pada saat Presiden Trump ini mengumumkan khususnya tarif-tarif baru, ini memang yang dikhawatirkan. Dan yang kami perhatikan juga, kami akan mengkhawatirkan jika Trump ini sudah mulai masuk ke ranah-ranah komoditas, khususnya komoditas energi yang memang Indonesia menjadi pemain utamanya di sana. Seperti contohnya adalah nikel, lalu juga kobalt, terus juga sudah mulai ke batu bara dan seterusnya. Ini memang yang dikhawatirkan. Jadi ketika kita sedang menghadapi efek liburan juga, ini memang justru makanya kami mengkhawatirkan apakah euforia kemarin itu hanya sesaat gitu ya, memang di tengah kondisi ketidakstabilan saat ini ya kita coba lihat hari ini juga gitu ya. Oke, Pak Okta, ini kan rencananya Presiden dalam waktu dekat ini menjadwalkan untuk bertemu dengan para pelaku pasar saham gitu. Bagaimana ini peluangnya seperti apa? Apakah ini juga bisa menjawab kekhawatiran yang selama ini kan seperti apa sih kebijakan-kebijakan juga yang tampaknya masih galau gitu ya untuk kebijakan dari pemerintah sendiri. Ini seperti apa kira-kira peluangnya? Ada peluang apa di sana? Iya, iya. Ini kami kira juga cukup baik gitu ya komunikasi dari pemerintah, dari regulator, termasuk juga untuk para pelaku pasar gitu ya, khususnya di pasar saham. Memang yang saat ini ya mungkin
menjadi perwakilan gitu ya, saya bisa sampaikan di sini adalah yang memang kita butuhkan adalah likuiditas. Memang kita Hmm. akui kita saat ini masih sangat tergantung juga likuiditasnya dari asing. Jadi ketika mereka melakukan net sell atau mereka outflow dari kita lebih cepat terpengaruhnya. Tetapi memang sekali lagi jika memang ada sentimen atau ada stimulus gitu ya yang bisa diberikan oleh pemerintah yang sudah mulai bisa memberikan likuiditas di pasar dan meyakinkan pasar, itu kami pikir akan menjadi respon yang cukup positif. Jadi memang ini salah satunya ya mungkin gitu ya, mungkin kedepannya arahnya terkait dengan pengelolaan dana antara juga bisa menjadikan liquidator provider untuk di pasar modal, ya itu mungkin bisa saja menjadi guidance yang cukup positif gitu ya. Tetapi ini kita sekali lagi mengharapkan adanya stimulus juga bantuan gitu ya, khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang lebih bisa direlaksasi gitu ya. Ya salah satunya kemarin sudah diberikan oleh OJK yaitu terkait dengan RUPS yang lebih untuk buyback yang bisa lebih cepat gitu ya tanpa melalui prosedur RUPS seperti itu Bu. Iya, apakah ini artinya bahwa para pelaku pasar juga atau terkait investor tentunya sudah mendapat jawaban bahwa ini selama ini yang merasa dianaktirikan begitu ya sama pemerintah, bahwa ini adalah jawaban pemerintah begitu? Iya, kita coba harus lihat dulu ya terkait dengan pandangan dan juga apa kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pada saat nanti adanya pertemuan dengan para pelaku industri, khususnya untuk di pasar modal. Jadi memang diskusi ini yang sangat diperlukan, khususnya memang untuk di lapangan gitu ya terkait dengan proses dengan pasar modal kita, khususnya dari likuiditas kita gitu ya, dan Hmm. bagaimana menjaga stabilitas pasar kita, pasar pergerakan yang sangat volatile saat ini gitu ya. Jadi memang sangat-sangat dibutuhkan peran penting dari regulator, dari pemerintah itu sendiri dengan situasi dan kondisi yang memang kecenderungan tidak stabil. Iya, Pak Okta, ini kan kalau misalnya Ya, kita melihat nih di pasar global ya, berdasarkan tadi pengumuman suku bunga The Fed, indeks Dow Jones dan juga SP 200 ini sebenarnya menguat tipis kisaran 0,92 dan 1,08. Dan indeks Shanghai juga kemarin ditutup melemah tipis ini ya. Tapi sebenarnya kalau secara keseluruhan kita melihat kan komoditi global juga sebenarnya menghijau. Ditambah dengan harga emas yang bisa melampaui ATH ini di 3.060 dolar per troy ounce, minyak mentah, minyak Brent menguat tipis, di mana hanya harga gas aja nih yang turun tipis. Nah, kalau misalnya kita melihat gitu ya berkaca dari pengalaman kemarin di mana bursa global ini semuanya menguat, menghijau begitu. Tapi tiba-tiba IHSG justru anjlok ini. Apakah ada kekhawatiran juga ke sana? iya. Jadi sebenarnya kalau kita flashback sedikit ya di pada saat ya itu kelam setelah COVID gitu ya, penurunan yang cukup sampai dengan 7%. Jadi memang kalau justru memang kami melihat cukup ada anomali yang terjadi di sini gitu ya, di mana pada saat pasar modal di region pasar saham di region Asia ini menguat, tetapi justru malah Indonesia sendiri yang bahkan kita sampai trading halt gitu ya. Jadi memang itu kami melihat sentimen asing juga cukup berperan di sana, dan di mana kalau kita lihat pada hari itu ya terjadi outflow hampir lebih dari 2 triliun rupiah. Iya. Jadi memang itu menguap gitu ya dengan tekanan yang cukup deras. Kalau kita lihat saham-saham yang dilepas adalah saham-saham perbankan. So itu artinya adalah hampir 30% kapitalisasi market ISG itu ada di sana gitu ya. Ketika saham-saham itu dilepas, saham-saham itu dijual, ya memang indikasinya adalah akan menekan pergerakan ISG itu sendiri gitu ya. Jadi untuk hari ini atau untuk beberapa hari ke depan apakah masih bisa atau terjadi anomali lagi seperti Iya. itu, ya kami pikir masih kemungkinan ada, karena kalau kita lihat dari sisi risk premium Indonesia kita ini masih cukup tinggi. Jadi artinya kalau kita lihat CDS, kredit default swapnya kita ini kemarin naik lagi 1% gitu ya. Jadi emang ini lalu juga depresiasi rupiah kita masih terus terjadi lagi. Jadi spread yield kita dengan ya, US Treasury juga masih cukup lebar. Jadi ini kekhawatiran ini memang masih kemungkinan dinamis gitu ya. Jadi beberapa indikator yang menunjukkan resiko-resiko ini kecenderungan masih meningkat. Jadi pasar ini pasti kami lihat akan mencari yang lebih stable. Ya, jadi makanya kalau kita lihat likuiditas di pasar saham itu larinya adalah ke obligasi, larinya adalah ke safe haven aset, gitu ya, ke Singapura dolar. Bahkan Singapura dolar aja mengalami kenaikan secara year-to-date lebih tinggi daripada ISG gitu ya. Jadi ini memang kami lihat ada shifting atau ada realokasi dari para investor ini ke dalam aset-aset yang lebih low risk, aset-aset yang lebih stable dengan return yang lebih besar seperti itu.
Berarti dengan kata lain relaksasi yang diberikan OJK kemarin ini sebenarnya tidak cukup kuat untuk bisa mendongkrak IHSG begitu ya? Apakah memang hanya untuk menahan kejatuhan IHSG agar tidak terlalu dalam aja ini sebenarnya? Ya, balik lagi, jika kita berkaca buyback itu kan sebenarnya yang paling ideal adalah dilakukan dari kas perusahaan gitu ya. Tetapi kalau misalkan ternyata perusahaannya ini sendiri tidak memiliki kecukupan dana, lalu juga keterbatasan cash gitu ya, ya memang kami lihat hanya beberapa emiten-emiten saja yang bisa melakukan hal tersebut, khususnya memang dari saham-saham blue chip gitu. Jadi, tetapi apakah ini bisa lebih menguat atau bisa lebih mendorong ISG kita yaitu sampai 7.000 lagi atau di atas itu? Ya kami ya untuk saat ini memang masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut gitu ya karena berdasarkan indikator-indikator yang kami lihat khususnya juga bahwa kemarin sudah official ya Fed ini sudah mulai agak sedikit ragu dengan kondisi ekonomi Amerika Serikat itu sendiri yang artinya memang ini akan mendorong shifting investment ini semakin deras ke dalam aset-aset yang stable, aset-aset yang safe havens gitu ya. Jadi apakah di Indonesia bisa terjadi seperti itu? Ya kemungkinan. Karena kalau kita lihat tekanan asing itu masih cukup kuat. Jadi baik lagi, likuiditas kita masih sangat tergantung oleh asing. Jadi memang harapannya, besar harapan kami adalah pemerintah ini bisa memberikan bantuan atau kebijakan yang mendukung atau mendorong terkait dengan likuiditas di pasar saham kita. Begitu, Bu. Nih IHSG pada pembukaan perdagangan sesi 1 hari ini dibuka menguat ya, 1,22% di angka 6.388,71 ini. Kira-kira proyeksi IHSG hari ini bagaimana nih? Ini dibuka menguat, tapi apakah nanti di sela-sela sesi perdagangan akan terjadi mix lagi nih, fluktuasi lagi seperti apa? Iya, ya, ini kami perkirakan masih akan sama seperti yang hari sebelumnya. Kita memang kecenderungan masih akan mix. Ya, so far so good untuk pembukaan, openingnya cukup baik dengan transaksi juga ya walaupun tidak terlalu besar ya seperti dengan average pembukaan pada umumnya. Tetapi memang untuk saat ini kami perkirakan ISG at least resisten kita hari ini adalah di 6.450. Ya, so far so good kalau jika memang bisa closing di sana gitu ya, karena one step ahead bisa menuju sampai dengan 7.000. Tetapi memang untuk supportnya kami lihat juga masih akan terjaga di level 6.225. Jadi memang ini rentang yang memang kami harapkan khususnya di minggu ini ISG kita bisa bertahan atau setidaknya bisa breakout dari level level tersebut seperti itu, Bu. Atau bisa breakout begitu ya. Pak Okta, ini ternyata banyak sahabat kabar bursa ini yang ingin bertanya tampaknya. Saya ingin membacakan dari Eko. Izin Pak, kemarin kan IHSG ditutup di zona hijau. Hari ini DPR rencananya akan mensahkan revisi Undang-Undang TNI nih. Apakah ini bisa menjadi sentimen negatif terhadap IHSG? Oh, ya. Baik, ya jadi sebenarnya kalau terkait dengan jadi gini, salah satu indikator ini saya coba elaborasi dari sisi investor ya, khususnya investor asing. Salah satu indikator yang biasa karena banyak klien kami juga adalah foreign investor. Jadi memang yang dibutuhkan para foreign investor saat ini adalah stabilitas, baik dari stabilitas ekonomi, lalu juga dari dalam negerinya dan termasuk dari masyarakatnya, termasuk juga dari politiknya gitu. Jadi memang saat ini kita juga sangat menjadi di tengah sorotan gitu ya dari beberapa kebijakan-kebijakan yang memang dianggapnya sedikit memberikan efek terhadap pasar gitu. Jadi memang untuk saat ini kami masih belum melihat apakah ini akan berdampak signifikan untuk pasar, tetapi memang apakah ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan? Ya, kami perkirakan jelas ini akan akan memberikan efek khususnya jika memang sudah mulai masuk ke dalam ranah-ranah yang memang kami cukup bilang vital gitu ya untuk pasar modal, khususnya seperti di petinggi-petinggi BUMN yang TBK ya. Jadi memang ini yang coba kami gali lebih lanjut karena memang kami masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut apakah terkait dengan RUU TNI ini akan masuk juga di pasar modal gitu ya karena kekhawatiran kami juga cukup tinggi jika memang itu terjadi seperti itu, Bu. Ya tampaknya seperti ini yang selalu berjalan begitu ya di sepanjang minggu-minggu kemarin juga kan setiap kali misalnya sudah ada stimulus atau mungkin diberikan apa tuh seperti kebijakan-kebijakan baru, regulasi baru, tiba-tiba ada lagi nih kebijakan-kebijakan yang mungkin tampaknya cukup memberikan pesimistis atau kekhawatiran juga bagi para pelaku pasar. Apakah bisa jadi nih hari ini akan terjadi lagi nih outflow atau net sell asing bakal deras lagi nih, kencang lagi?
Iya, iya, iya. Jadi memang untuk sampai dengan kuartal satu kemungkinan kami lihat tekanan masih akan terus berlanjut gitu ya. Ditambah lagi dengan tadi malam gitu ya, tadi malam bahwa Fed juga sedikit lebih pesimis dengan ekonomi Amerika Serikat. Ya, so pasti investor kita dalam negeri khususnya yang foreign gitu ya, pasti akan mencoba mencari alternatif aset sekali lagi yang memang lebih stable, yang lebih low risk gitu ya. Tetapi setidaknya return-nya yang lebih tinggi gitu ya. Tetapi memang untuk saat ini apakah ini bisa berlanjut lebih panjang ya kami perkirakan kemungkinan ketika Fed ini sudah mulai memangkas suku bunga lalu juga BI juga bisa mengikuti gitu ya dan rupiah kita tetap stabil ya kami lihat itu adalah bisa jadi turning point-nya untuk kembali lagi inflow. Tetapi untuk saat ini khususnya sampai dengan kuartal satu ya memang kami perkirakan masih akan cukup terdampak dengan kebijakan-kebijakan yang saat ini sedang terjadi dan juga ditambah dengan kondisi Indonesia itu sendiri. Kak, ini ada pertanyaan lagi dari sahabat kabar bursa, saya bacakan dari Barbara Cuan ini ya. Ya, Pak Okta, sektor apa aja sih yang berdampak usai The Fed dan BI tahan suku bunga ini? ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita bicara suku bunga, kita bicara rupiah, ini memang akan terrefleksikan langsung ke dalam saham-saham yang sektornya atau masuk dalam kategori cyclical, artinya yang memang sensitif terhadap perubahan ekonomi makro. Dan kalau kita lihat apa saja sentimen, apa saja emiten-emitennya, yang jelas kalau kita lihat di sini ada beberapa dari perbankan, lalu juga dari consumer tapi yang cyclical gitu ya. Jadi memang yang ekonomik sensitif ini memang justru memang biasanya akan diuntungkan dengan kondisi yang memang sudah lebih dovish, yang memang sudah mulai terjadi potensi relaksasi atau pelonggaran. Tetapi untuk saat ini sekali lagi ya, kami juga masih terus melaporasi. Tetapi kalau kita coba gali lebih jauh selain dari efek Fed, sebenarnya kalau kita lihat dari kenaikan harga komoditas khususnya emas gitu ya, ini juga bisa dimanfaatkan peluangnya untuk sektor bahan baku yang memang termasuk emiten atau produsen sebagai produsen emas gitu ya. Ada beberapa emiten-emiten yang memang kalau kita lihat secara pattern-nya ini berlawanan arah gitu ya dengan ISG ya. Beberapa sudah mulai kecenderungan terjadi kenaikan kembali seperti itu, Bu. Ya, kira-kira ada nggak sih saran untuk trader yang bisa dilakukan saat ini juga termasuk juga investor begitu dengan kondisi yang masih volatile saat ini masih menunggu wait and see seperti itu kira-kira apa yang bisa disarankan untuk para trader dan investor? Iya, iya. Jadi memang untuk saat ini kami masih melihat sobat investor bisa melakukan diversifikasi, khususnya coba kita adjustment lagi portofolio kita. Kita bisa diversifikasi lebih luas lagi, khususnya memang kita harus memperbanyak posisi pada saham-saham yang memang lebih stable atau yang memang saham-saham yang termasuk dalam defensive stock gitu ya, dengan memanfaatkan juga peluang-peluang dari beberapa sektor yang memang kalau kita lihat ini memiliki dampak positif gitu ya dari beberapa contohnya misalkan seperti dari energi dan juga sobat investor juga ini bisa memanfaatkan kalau kami lihat ini ada sentimen-sentimen dari dividen gitu ya dan ini memang rata-rata dividen player-player ini yang bisa memanfaatkan ruang walaupun cukup sempit kenaikannya gitu ya sampai dengan dividen itu selesai sampai dengan ex-date ya ini memang menjadi salah satu sektor yang juga bisa diperhatikan yaitu adalah emiten-emiten yang termasuk kategori dividend player dan kalau kita lihat apa saja yang termasuk di dalamnya kita bisa gunakan indeks 20 high dividend jadi memang itu yang rajin membagikan dividen tinggal sobat investor sesuaikan lagi dengan profil masing-masing. Masuk dalam 20 high dividend ini menjadi peluang bagus begitu untuk saat ini masuk berarti masuk untuk hold ya. Ya, jadi memang dimanfaatkan dulu sampai dengan dividen itu selesai. Bagaimana dengan trader? Ini kayaknya banyak juga ini yang memanfaatkan peluang untuk melakukan fast trading. Kira-kira seperti apa Ya, ya. saham-saham yang mungkin bisa dilakukan atau disarankan seperti itu? Ya, ya. Untuk fast trader mungkin untuk hari ini kami masih melihat beberapa saham-saham yang komoditas related dengan komoditas energi emas, komoditas emas gitu ya. Salah satunya seperti MDKA, lalu juga ada BRMS gitu ya, dan lalu juga ada di sini juga kita lihat
Ya, dua itu mungkin kategorinya yang bisa diperhatikan untuk fast trading hari ini ya. Tetapi selain itu juga kalau kita lihat dari saham Konglo yang kemarin sempat signifikan, kami juga melihat di sini ada peluang untuk jangka pendek gitu ya. Seperti dari grupnya Barito ini memang masih bisa dimanfaatkan. Tetapi sekali lagi ini harus dimanfaatkan lebih jangkanya untuk jangka pendek atau sifatnya hanya trading jangka pendek. Kalau misalnya untuk saham WiFi seperti apa peluangnya nih? Sorry Bu? Untuk saham WiFi seperti apa kira-kira peluangnya? Oh, oke. Saham WiFi ya. Saham WiFi juga menarik. Ini konfirmasi ya hari ini ya sudah mulai bergerak di atas level 1950 yang kemarin memang khawatirkan kami adalah terus menjadi resisten, tetapi hari ini sudah mulai bergerak. So ini bisa diperhatikan untuk jangka pendek sampai dengan jangka ya, at least sampai dengan di minggu depan ya sebelum libur gitu ya, dengan resisten yang memang kami lihat ya probabilitasnya at least bisa sampai 2330, tetapi harus batasi juga resiko di WiFi jika memang untuk trading gitu ya, dengan level support yang mesti dijaga saat ini adalah di level 1840 seperti itu Bu. Baik, recommend to buy tapi untuk fast trade begitu ya? Yes. Oke, Pak Ya. Okta, kira-kira kan itu tadi saham-saham rekomendasinya. Ada nggak sih saham-saham yang justru harus diwaspadai nih pada saat mengawali perdagangan hari ini? Ya, jadi memang untuk saat ini kalau kita lihat ya dari yang beberapa penurunan signifikan kemarin adalah saham-saham teknologi yang memang masih terjadi aksi profit taking, tetapi memang untuk mungkin sudah mulai bisa sedikit adjustment, tetapi apakah masih bisa berlanjut ya, kemungkinan masih bisa berlanjut gitu ya tekanannya, tetapi justru malah untuk jadi momen saham untuk trading jangka pendek ini kembali terbuka gitu ya, seperti WiFi salah satu contohnya pasca penurunan yang cukup panjang gitu ya dari ya Februari akhir sampai dengan pertengahan Maret yang terus tertekan, tetapi saat ini sudah mulai bounce back lagi, sudah mulai rebound lagi. So ini justru malah kita bisa jadi manfaatkan. Tetapi untuk yang lainnya mungkin seperti ya kalau kita lihat DCI juga sudah mulai terjadi penguatan gitu ya pasca tekanan yang cukup kuat. Jadi so ini bisa dimanfaatkan untuk jangka yang lebih pendek. Oke, nah kalau untuk Kiwum Sekuritas sendiri, incerannya saham yang mana nih? Boleh dong kasih spill-nya dikit. Oke, kalau untuk yang hari ini atau untuk yang jangka yang lebih panjang, Bu? Boleh bagi dua-duanya untuk sahabat kabar Boleh. bursa yang mungkin pengen melakukan fast trade atau juga ingin melakukan hold to buy, boleh diberikan Iya, sarannya iya. mungkin lebih baik yang mana? Iya, ya. Jadi mungkin untuk saat ini ya, khususnya menghadapi beberapa dinamika yang kami perkirakan ini memang masih sangat volatilitasnya masih akan sangat tinggi. Jadi mungkin sobat investor bisa memanfaatkan dulu aja untuk momentum secara jangka yang lebih pendek bisa dengan technical analysis. Ya memang kami melihat di sini yang kami jagokan adalah memang dari sektor energi gitu ya, yang boleh dimanfaatkan khususnya yang related dengan harga-harga komoditas ya yang mengalami kenaikan. Salah satunya memang kalau kita lihat di sini juga ada dari sektor batu bara, ini ada AADI. Ini juga cukup menarik gitu ya, boleh diperhatikan untuk fast track juga bisa diperhatikan hari ini. Ya mungkin rentang buy-nya bisa sampai dengan 6.900 sampai dengan 7.000. Jika memang sudah breakout, kami lihat ini potensinya bisa sampai setidaknya 7.700 gitu ya. Lalu yang berikutnya ya tadi sudah saya sampaikan juga seperti dari emiten emas, ini juga bisa diperhatikan. Ya salah satunya adalah kalau kita lihat di sini tadi ya ada MDKA, ini juga masih bisa dimanfaatkan untuk rentang yang jangka pendek dengan resistennya untuk MDKA bisa diperhatikan sampai dengan di level 1570 dengan level support yang mesti diperhatikan juga untuk trading adalah di level 1370. Mungkin itu yang bisa dimanfaatkan dulu Bu untuk jangka yang lebih pendek sampai dengan setidaknya sebelum libur Lebaran. Oke, itu tadi ya saham-saham yang menjadi incaran dari Kiwum Sekuritas bisa menjadi rekomendasi juga untuk sahabat kabar bursa. Terima kasih Bapak Octavianus Audi selaku Vice President Kiwum Sekuritas. Sehat selalu, kita jumpa lagi ya di Dialog Bursa Pagi-Pagi selengkapnya. Sama-sama Bu.